Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil observasi etnobotani di Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, yang disusun oleh Milhan Bantunge, Rahmawati Gobel, Septia AMS Abdullah, Ningsi Saputri Halalutu, dan juga Fadria Anus. Baik, langsung saja bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Jadi, etnobotani adalah studi yang menganalisis hasil dari manipulasi materi tanaman asli dengan konteks budaya dalam penggunaan tanaman, atau dinyatakan bahwa etnobotani melihat dan mengetahui bagaimana masyarakat memandang dunia tumbuhan atau memasukkan tumbuhan ke dalam budaya dan agama mereka. Yang kedua, rumusan masalah. Tumbuhan apa saja yang dimanfaatkan oleh masyarakat di pekarangan rumah sekitar Desa Helumo, Kecamatan Suwawa. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian untuk mengetahui tumbuhan apa saja yang dimanfaatkan oleh masyarakat di pekarangan rumah sekitar Desa Helumo, Kecamatan Suwawa. Bab 2, kajian pustaka. Nah, istilah etnobotani dipahami sebagai suatu bidang ilmu yang mempelajari interaksi masyarakat dengan lingkungan hidupnya, khususnya tumbuhan. Tumbuhan memberikan manfaat yang begitu besar bagi manusia melalui berbagai khasiat yang dimilikinya. Yang pertama itu ada tanaman obat-obatan. Nah, tumbuhan obat adalah tumbuhan yang digunakan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit. Nah, tumbuhan obat adalah bahan yang berasal dari tumbuhan yang masih sederhana, murni, belum tercampur atau diolah. Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat. Yang kedua ada tanaman hias. Nah, tanaman hias adalah segala jenis tanaman yang memiliki nilai hias seperti bunga, batang, cabang, daun, akar, dan juga aroma yang menimbulkan kesan indah atau seni. Tanaman hias terdiri dari tanaman hias pot, tanaman hias potong, dan juga tanaman hias daun. Yang ketiga ada tanaman rempah-rempah. Nah, rempah-rempah adalah sumber daya hayati yang sejak lama telah memainkan peran pentingnya dalam kehidupan manusia. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan yang digunakan secara terbatas. Rempah-rempah adalah bagian tanaman yang berasal dari bagian batang, daun, kulit kayu, umbi, dan juga rimpang. Kemudian masuk di bab 3, metode penelitian, ada waktu dan tempat. Waktu pengambilan foto tumbuhan Senin 18 November 2020. Tempatnya yaitu di Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Metode yang kami gunakan yaitu observasi dan wawancara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Milhan Bantunge. Bab 4, yakni hasil dan pembahasan. Nah, hasil pengamatan yang kami temukan di pekarangan pertama itu terdapat 9 jenis tanaman. Di pekarangan kedua terdapat 13 jenis tanaman. Pekarangan ketiga terdapat 17 jenis tanaman. Pekarangan 4 terdapat 9 jenis tanaman. Pekarangan 5 terdapat 5 jenis tanaman. Pekarangan 6 terdapat 8 jenis tanaman. Pekarangan 7 terdapat 15 jenis tanaman. Pekarangan 9 terdapat 10 jenis tanaman, dan pekarangan 10 terdapat 12 jenis tanaman. Nah, adapun pembahasan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Helumo, terdapat beberapa jenis tanaman. Ada pula tanaman obat. Nah, di Desa Helumo kami menemukan 4 jenis tanaman obat dari seluruh pekarangan yang sudah kami survei. Yang pertama ada lidah buaya atau aloe vera. Nah, lidah buaya atau aloe vera ini dimanfaatkan oleh masyarakat Helumo untuk mengobati penyakit seperti tekanan darah yang tinggi. Nah, cara pemanfaatannya ini, mereka mengambil daun lidah buaya, kemudian dibelah, dan di dalamnya itu terdapat getah gel. Nah, getah gel ini yang digunakan untuk diminum dan dapat mengontrol tekanan darah dalam tubuh manusia. Nah, yang kedua ada kumis kucing atau Orthosiphon aristatus.
Di sini tanaman ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Di masyarakat yang pertama dapat menyembuhkan infeksi saluran kemih. Yang kedua dapat mengobati gangguan ginjal atau batu ginjal. Yang ketiga dapat mengatasi rematik, meredakan batuk, mengobati gusi bengkak, mengontrol kadar gula darah, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, kumis kucing ini cara pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat Desa Halumo itu batang seluruh anggota tubuh tumbuhan ini dipotong-potong kemudian direbus. Nah, air rebusan kumis kucing ini yang diminum oleh masyarakat Desa Halumo. Kemudian yang ketiga ada bidara. Bidara atau Gigifus mauritiana. Nah, daun bidara ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai yang pertama meringankan diabetes, yang kedua mengurangi kolesterol, yang ketiga mempercepat penyembuhan luka, yang keempat melancarkan sistem pencernaan. Nah, cara pengolahan daun bidara ini sama dengan kumis kucing. Nah, dengan merebus daun bidara ini, kemudian airnya itu diminum. Yang keempat ada binahong, atau Andredera cordifolia. Nah, daun binahong ini digunakan oleh masyarakat Desa Halumo, dimanfaatkan sebagai daunnya diambil kemudian direbus dan daunnya ini ditempelkan pada bagian tubuh yang sakit. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Padria Anu. Selanjutnya tanaman pagar. Nah, berdasarkan hasil survei pada 10 pekarangan rumah yang ada di Desa Halumo ini, terdapat 4 jenis tanaman pagar. Yang pertama ada Saraka asoka atau bunga asoka. Selanjutnya yang kedua ada Codium sp. Kemudian yang ketiga ada Codium vagriatum. Nah, Codium vagriatum ini dia dimanfaatkan untuk adat, salah satunya pada saat pembeatan. Nah, selanjutnya ada Jatropha curcas atau biasa disebut dengan jarak pagar. Nah, jarak pagar ini dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Halumo sebagai tanaman obat juga. Nah, di mana cara pengolahannya itu diambil daunnya kemudian ditumbuk hingga halus kemudian ditempelkan pada tubuh yang bengkak. Selain itu, tanaman pagar juga ini memiliki fungsi selain sebagai pembatas rumah juga ada fungsinya, yaitu sebagai penyaring suara atau debu atau bau, ataupun pada saat hujan tanah dan akar dari tanaman ini dapat berfungsi sebagai penahan air yang dapat disimpan sebagai cadangan air. Nah, selanjutnya Ningsih Saputri. Baik, selanjutnya tanaman rempah-rempah dan umbi-umbian. Tanaman rempah-rempah dan umbi-umbian juga ditemukan 7 jenis, dan untuk tanaman umbi-umbian hanya ditemukan 1 jenis saja. Yang pertama tanaman rempah-rempah ada kunyit, kemudian ada sereh, kemudian ada jahe, ada kemangi, ada cabai rawit, ada batang bawang, ada tomat, dan untuk tanaman umbi-umbian yaitu ubi jalar. Yang pertama manfaat dari kunyit yaitu memperlancar ASI, menurunkan kadar kolesterol dan darah tinggi, mencegah sembelit, mengobati jerawat, dan penambah nafsu makan. Selanjutnya ada sereh. Manfaat dari sereh yaitu mengatasi gigi berlubang, melawan radikal bebas, mengontrol tekanan darah, dan mengatur fungsi otot. Kemudian manfaat dari jahe yaitu meredakan nyeri dan sakit, kemudian menghilangkan mual, melawan peradangan rematik, dan mengendalikan kadar gula. Kemudian ada kemangi. Manfaat dari kemangi yaitu digunakan dalam bermacam masakan sebagai bumbu dapur.
Kemudian ada cabai rawit, manfaatnya yaitu sama dengan kemangi, yaitu digunakan dalam bermacam masakan sebagai bumbu dapur. Kemudian ada batang bawang. Batang bawang bermanfaat untuk sebagai sumber vitamin, menjaga kesehatan jantung, dan sebagai antioksidan. Kemudian ada tomat. Manfaat dari tomat yaitu mencegah kanker, mengontrol tekanan darah, dan menjaga kesehatan jantung. Dan yang terakhir yaitu ubi jalar. Manfaat dari ubi jalar yaitu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan mata, dan mencegah kekurangan vitamin A dalam tubuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septia Abdullah. Selanjutnya ada tanaman hias. Tanaman hias yang kami dapatkan di Desa Hilmo itu terdapat 52 spesies, di antaranya ada Aglonema sp, kemudian ada Plectranthus scutellariodis, kemudian ada Syzygium olena, kemudian ada Plidodendron bipinnatifidum, kemudian ada Acalpia welkesiana, dan kemudian juga ada Colocasia esculenta, kemudian Spathiphyllum wallisi, dan Adenium obesum. Nah, di Desa Helumo itu tanaman hias digunakan sebagai tanaman yang menghiasi pekarangan rumah dan untuk mempercantik taman di depan rumah. Kemudian sebagai masyarakat Desa Helumo itu menggunakan juga tanaman hias sebagai usaha yang mendatangkan materi atau keuntungan tersendiri. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kami yaitu sebagian masyarakat yang berada di Desa Helumo, Kecamatan Suwawa itu sudah mengetahui tentang tata cara dan manfaat dari tanaman-tanaman yang mereka tanam. Kemudian terutama tanaman obat yang khasiatnya dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Helumo itu untuk menyembuhkan penyakit. Itulah sebabnya masyarakat menanam tanaman tersebut di pekarangan rumahnya. Itulah hasil presentasi dari laporan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.